Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwistiani dengan NIM 11032234141 dari TK 4604. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi minggu 8 di mata kuliah Sistem Kendali dan Mekanika. Jadi, sebelum masuk ke materinya, saya akan mengilas balik. Di materi sebelumnya, di mana RS apabila bertemu dengan plus minus 1 per TS, maka akan mengikuti rule 6, di mana rule 6-nya itu adalah G per 1 plus minus GH. Jadi, ya, karena ini TS-nya bertemu dengan minus, maka dia akan ditambah. Seperti ini. RS 1 per TS ditambah 1. Nah, kita memasuki transfer function. Di transfer function itu ada 3, ada unit step, unit ramp, dan unit impulse. Unit step itu menghasilkan 1 per S di domain space-nya. Jadi nilai RS-nya itu adalah 1 per S. Seperti CS 1 per S dikurang T per TS dikurang 1 sama dengan 1 per S min 1 per S ditambah 1 per T. Ini dihasilkan dari TS dikali S sama dengan S, 1 dikali TS sama dengan 1 per T. Jadi nanti 1 per S ditambah 1 per T-nya itu adalah 1 per S ditambah A. A-nya itu adalah 1 per T yang akan menjadi nilai min T, dan T-nya itu dari T apabila lebih besar dari 0. Satunya dari 1 per S. Maka grafiknya apabila 1 per T-nya menjadi T besar, akan menjadi seperti ini. T-nya menjadi 63,2, 2 T-nya menjadi 86,5, dan akan terus menaik. Untuk unit ramp itu menghasilkan 1 per S, S-nya itu kuadrat, di dalam domain space-nya, 1 per S kuadrat. Jadi RS-nya itu adalah 1 per S kuadrat, di mana CS-nya itu 1 per S kuadrat ditambah TS, 1 per S kuadrat sama dengan T, TS-nya T, T2, T kuadrat per TS, ditambah satunya itu jadi 1 per SA. Dan karena dia T2-nya ini adalah pembilangnya, T kuadratnya ini adalah pembilangnya, maka ditaruh di luar dan dibagi keseluruhannya dengan T-nya. Jadi, T per S ditambah 1 per T. 1 per T-nya itu menjadi nilai min T, dan T-nya itu dihasilkan dari T apabila lebih besar dari 0. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Apabila T berada di titik 2T, dia akan terus stagnan. Untuk unit impulse itu menghasilkan 1, jadi nggak perlu lagi dikali RS, karena hasilnya akan sama. Seperti contoh CS sama dengan 1 per TS ditambah 1. CT-nya itu jadi 1 per T, karena ini dia 1 per T pembilangnya, dan di bawahnya juga 1 per T. 1 per T yang di bawah ini menjadi min T, dan T-nya itu adalah dari T apabila lebih dari 0. Maka dia akan melandai ke bawah seperti ini grafiknya. Untuk second order system itu nilai K per J-nya itu sama dengan omega N kuadrat, dan B per J-nya itu sama dengan 2 zeta omega N. Maaf. Apabila omega N yang nggak ada, bisa dicari dengan 2 kali sigma kecil. Sigma kecilnya itu adalah attenuation, omega N-nya itu adalah peredam frekuensi alami, dan zeta-nya itu adalah rasio peredam. Untuk kasus 1, underdamped, di mana RS dan CS-nya itu kompleks, sehingga bisa ditulis menjadi CS per RS sama dengan seperti biasa WN omega N kuadrat per dalam kurung S ditambah zeta dikali omega N ditambah J dikali omega D dikali tutup kurung dikali lagi dengan dalam kurung S ditambah zeta omega N dikurang J omega D. Di sini omega D-nya itu berkaitan dengan nilai zeta. Jadi kalau mau cari omega D bisa pakai rumus omega D sama dengan omega N akar 1 min zeta kuadrat. Untuk kasus kedua.
critical Dam case di mana zeta-nya itu 1, jadi CS-nya itu hampir sama. Maka bisa ditulis dengan CS per RS sama dengan omega N kuadrat per S ditambah omega N kuadrat. Jadi dia nggak akan osilasi karena CS-nya itu hampir sama. Untuk kasus ketiga overdam case, nilai zeta-nya itu lebih dari 1, maka nilai CS-nya itu ada di negatif dan tidak akan sama sehingga menjadi CS per RS sama dengan omega N per dalam kurung S ditambah zeta omega N ditambah omega N akar zeta kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan dalam kurung S ditambah zeta omega N dikurang omega N kuadrat akar zeta kuadrat dikurang 1. Dia juga tidak berosilasi karena CS-nya itu berada di negatif dan tidak sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.